Halo Tribuners semua, selamat datang di Economic Talk NTB 2026 dan sebagai informasi ini adalah edisi kedua lanjutan dari Economic Talk sebelumnya membahas soal pesisir wilayah Nusa Tenggara Barat dan spesial hari ini di Economic Talk kali ini kita membahas pesisir wilayah Mataram. Seperti yang kita tahu wilayah Kota Mataram memiliki garis pantai sepanjang 9 km dan di sana potensi pariwisata dan ekonominya luar biasa. Namun potensi dan ekonomi terancam dengan berbagai bencana dan ancaman seperti abrasi, kemudian kenaikan permukaan air laut dan sebagainya. Dan untuk membahas ini saya akan menghadirkan ada dari pemangku kebijakan, ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Bapak Cahya Samudra. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir. Kemudian ada dari akademisi ahli geografi Dr. Syafril dari Universitas Muhammadiyah Mataram, dan tentunya ada pelaku pariwisata pengelola Sunset Land Bapak Budi Irawan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di acara diskusi kita pagi ini. Dan sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, saya akan mulai dari Pak Kadis. Pak Kadis, bagaimana pemerintah Kota Mataram melihat potensi ekonomi dan juga potensi wisata yang ada di wilayah pesisir terhadap PAD dan juga ekonomi kerakyatan di Kota Mataram, di wilayah pesisir tadi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pertemuan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Pak Dokter, ya, dengan beliau cukup lama kenal, dengan Mas Budi juga demikian. Tentu terima kasih pada Tribun News yang mempertemukan kita dalam suasana yang penuh berkah, dan tentu kita berdiskusi tentang bagaimana Kota Mataram khususnya ya sebagai epicentrum Nusa Tenggara Barat terkait dengan perekonomian menjadi etalase Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Berbicara tentang perekonomian Kota Mataram, tentu kita melihat sedikit saja peradaban dunia itu memang mencari titik-titik yang di satu sisi memiliki potensi ekonomi sangat tinggi, tetapi juga di satu sisi memiliki kerawanan cukup tinggi. Ya, peradaban yang saya sampaikan ini ya di masa lalu ada Mesopotamia, ada Sungai Nil dengan daerah-daerah masa lalunya Babilonia, kemudian di sungai di India itu memang peradaban muncul di sana. Ya, demikian Kota Mataram. Ya, kalau kita lihat dari segi geografi pegunungan misalnya, orang tetap hidup di lereng Bromo, kemudian Gunung Rinjani, Sembalun, padahal itu potensi bencana yang sangat tinggi. Ya, luapan air, kemudian abrasi, gunung meletus, ya. Tapi itulah manusia. Nah, demikian Kota Mataram. Kota Mataram ini mungkin zaman dahulu kalanya daerah yang kosong. Ya, tetap peradaban itu ada di daerah-daerah Lombok Tengah, Lombok Timur, yang kemudian bahasa orang masa lalu, ayo kita turun ke Kota Mataram yang dulunya kosong. Nah, Kota Mataram dalam perkembangannya kemudian menjadi pusat perekonomian Nusa Tenggara Barat yang juga menjadi salah satu dari 7 kota ternyaman. Ini menyatakan bahwa Kota Mataram ini memiliki daya tarik yang tinggi. Ya, 9 km kemudian juga itu menjadi potensi yang cukup menjanjikan, baik itu bagi masyarakat lokal, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Ya, karena 9 km ini memang pada dasarnya kita melihat dari segi pariwisata itu menjanjikan, walaupun untuk kita melihat sebagai kawasan wisata dengan pantai yang mungkin tidak berpasir putih, berpasir hitam, tetapi memiliki view sunset yang berlatarkan Gunung Agung, Pulau Dewata, ya, sehingga ini menjadi kemenarikan, ya. Sunset Land salah satunya, ya. Kalau kita katakan 9 km ini mungkin sudah 8 kilometernya itu sudah terjamah oleh manusia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi perekonomian masyarakat lokal. Dari ujung Pantai Gading, Pantai Konservasi Penyu Mapak Indah, kemudian ada Sunset Land yang baru muncul, ini menjadi salah satu primadona. Ya, Sunset Land menjadi, kalau malam itu menjadi ancolnya NTB lah, ya, dengan desain yang bisa menarik orang untuk datang. Ya, dan itu juga tidak hanya sampai Sunset Land, tapi Luang Balu, kemudian yang terbaru yang menjadi salah satu konsep waterfront city Kota Mataram, yaitu pembangunan amenitas Pantai Ampenan yang juga cukup viral di 2024 pembangunannya, kemudian 2025.
Nah, ini adalah bentuk keseriusan pemerintah Kota Mataram untuk mengelola 9 kilometer garis pantainya. Oke, artinya potensi kita di wilayah pesisir begitu menjanjikan ya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram, Pak Kadis. Sangat-sangat menjanjikan ya. Jadi dari level masyarakat grassroots sampai dengan masyarakat medium itu mereka berusaha dan mengembangkan bisnisnya di 9 kilometer pesisir pantai ini. Oke, mengembangkan bisnis saya akan beralih ke Pak Budi sebagai pengelola Sunset Land. Ini kalau saya lihat ya, karena kalau saya berangkat pulang kantor tuh pasti lewat sana, dan ketika sore hari itu pasti padat sekali, dan itu kondisi pemandangan sunset itu begitu indah gitu dengan tertata. Mungkin bisa dijelaskan apa kelebihan mengelola wilayah pesisir dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, keunggulannya mungkin pesisir Mataram. Baik Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mungkin lebih ke kayak apa ya, seperti dibilang sama Pak Kadis kita, Ya. itu memang bentuk view kita kembali lagi. Saya buat Sunset Land itu memang berdasar dari seperti beliau bilang tadi. Oke. Sunsetnya memang kita punya Bagus. tidak terganggu sama sekali, dan di belakangnya itu pun udah langsung ada view Gunung Agung ya, Ya, Gunung Agung ya Pak Kadis. Jadi emang pada saat itu di bulan di bulan puasa kalau nggak salah kita buka Pak Kadis ya, itu duduk ngelihat sunset yang begitu besar tanpa terganggu sama sekali, dan kebetulan lagi posisi cerah di posisi itu, jadinya inspirasinya terbentuk dari sana. Nah, kebetulan itu juga sebagai daya tariknya kami untuk di Sunset Land sendiri, tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang kita berikan gitu kan. Jadi baik fasilitas umum dan sebagainya itu kita sudah sediakan semua gitu. Jadi keunikan tersendiri ya kembali lagi ke alam kalau kita buat gitu. Jadi untuk menarik dan sebagainya itu ke alam sesuai namanya Sunset Land gitu. Sunset Kita Land. buat memang nama tempatnya sunset gitu. Tempatnya Gitu lah. mencari sunset ada di Betul. Sunset Land. Ada di Sunset Land seperti itu. Tapi memang saya akui secara pribadi, karena saya juga salah satu pengunjung yang sering berkunjung ke sana. Sunsetnya di sana memang luar biasa tanpa ada halangan apapun. Di sana benar-benar bagus banget lah bisa kita bilang. Cuman itu saja penjelasannya Pak Budi, atau ada Jadi menarik-menarik yang lain? menarik yang untuk secara ini karena sesuai namanya cuman sunset, bukan cuman sih, kembali lagi dari kami pengelola Sunset Land menambahkan istilahnya ya kayak contoh kebersihan untuk kayak seperti itu, tanaman-tanaman dan penataan kafe seperti dibilang beliau tadi, Ancolnya NTB ya Pak. NTB. Nah kita buat seperti itulah, ditambah lagi dengan dukungan faktor alam yang sunset tadi yang luar biasa seperti itu Mbak. Itu sih. Dengan konsepnya Sunset Land, kemudian ada sunset yang begitu luar biasa, itu bisa kita bilang menyala sekali. Menyala di saat- sekali. Oke. Di sore ada sunset, di malam ada kemerlap cahaya, Kemerlap cahaya dari yang luar biasa Oke. gitu. Oke. Ya, Yang belum ke Sunset Land, coba deh ke Sunset Land deh. silahkan kami tunggu. Oke, ditunggu. Oke, saya akan beralih ke Dr. Syafrin secara ahli geografi. Pak Dokter, bagaimana urgensi kita membicarakan soal ketahanan pesisir saat ini di wilayah pesisir NTB? Iya, terima kasih. Tentang potensi ketahanan pesisir dari ancaman abrasi, itu memang menjadi problem di semua pesisir di seluruh dunia ya. Ada banyak negara yang sudah hilang gitu ya, seperti Karibia, Fiji sekarang tidak terancam ya, Fiji. Beberapa wilayah New York juga udah tenggelam, daerah terindah New York itu tenggelam. Di daerah Ancol pun terancam saat ini ya. Karena memang konsekuensi kita hidup di negara kepulauan kayak seperti Indonesia, dikelilingi oleh banyak laut dan lautan, kita akan berhadapan dengan banyak ancaman. Salah satunya tadi abrasi pantai. Selain ada agresi, ada juga abrasi. Yang ada di wilayah kita di Kota Mataram, ada banyak riset sebenarnya. Ada riset yang teman-teman dari Universitas Brawijaya, ada juga dari Universitas Diponegoro.
yang khusus riset tentang pesisir. Itu menunjukkan bahwa ada penurunan perluasan garis pantai, gitu ya. Shoreline-nya tuh makin meluas, sementara daratannya tuh berkurang. Ya, tahun 2016 bila kita cek secara menggunakan Google Earth misalnya, dari 2016 sampai 2026 itu tampak sekali ada perubahan luasan ya, luasan shoreline. Shoreline itu garis pantainya itu mundur ke daratan. Riset menunjukkan bahwa ada berkurang setiap tahun tuh 1 sampai 2 meter. Terus di kondisi tertentu atau 2017, riset 2017 sampai 2022 itu berkurang 1 sampai 2. Tapi ada penambahan 0, penambahan itu dari hasil proses sedimentasi yang dibawa oleh sungai ya, dari proses banjir dan sebagainya. Ada penambahan, ada pertemuan antara laut dengan sungai, itu kan terjadi sedimentasi oleh laut, lalu kemudian mengendap di wilayah di wilayah hulu sungai. Sehingga membentuk namanya, istilah kalau di geografi morfologi, di geomorfologi namanya delta. Tapi kita belum sampai pada pembentukan delta, kita baru sampai pada pembentukan gosong pasir istilahnya. Upaya pencegahan melalui kalau yang sekarang yang sudah dilakukan adalah memasang batu-batu riprap. Batu-batu riprap ini menjadi benteng awal gitu kan. Tapi proposal sudah diajukan oleh Pak Wali Kota ke Kementerian PUPR untuk penanganan tahap lebih lanjut untuk pemecah ombak, pemasangan jeti yang seperti kata Pak Doktor ini tidak bisa dilakukan oleh secara parsial, apalagi dengan kekuatan APBD. Ya, ini kita berbicara real anggaran gitu kan. Jadi memang Pak Wali Kota sudah berupaya dari kemampuan pemerintah Kota Mataram melakukan pengamanan, memasang batu riprap itu dari Pantai Mapak, kemudian di Luang Balok sendiri, kemudian di Bintaro itu sudah dipasangi batu riprap untuk menahan laju ombak gitu ya. Tetapi dalam skala jangka panjang proposal ke kementerian itu sudah diajukan. Nah, tinggal bagaimana anggaran ini bisa melihat secara prioritas. Kalau melihat seluruh daerah pesisir memang kata Pak Doktor tadi semua berpotensi. Tapi tentu ada skala prioritas di mana yang menjadi pemukiman terpadat di suatu kepulauan ataupun memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dalam menunjang keberlangsungan suatu daerah, tentu itu harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat untuk mendukung backup kerja-kerja pengamanan kebencanaan di daerah. Nah, ini yang menjadi harapan dan juga strategi dari Bapak Wali Kota Mataram untuk mengamankan daerah kita ini, khususnya di Kota Mataram. Oke, Pak Karis bisa dijelaskan tadi sedikit daerah-daerah mana yang akan menjadi prioritas penanganan wilayah pesisir tadi? Baik, kalau di Kota Mataram di 9 km ini harus, karena semuanya memiliki pemukiman. Iya, pemukiman padat nih 9 km ini. Jadi kalau kita bilang prioritas ya hampir 9 km nih memang harus diprioritaskan untuk pembangunan jeti, tentu dengan strategi yang berjarak ya. Kalau di Kota Padang kita melihat di sana pembangunan jetinya itu berjarak 100 meter, itu ada pemecah-pemecah ombak. Karena pemecah ombak ini kalau hanya di satu titik dia akan menciptakan tadi pengikisan di titik yang lain. Nah, ini yang menjadi kendala sehingga harus memang dengan strategi, kemudian dengan analisis akademis, sehingga peletakan kemudian bentuk dari pemecah ombak ini juga harus sesuai dengan karakter arus airnya di sana. Jangan sampai dipasang di satu titik kemudian menciptakan cekungan di titik yang lain. Nah, di Padang itu berjarak 100-200 meter itu ada pemecah ombak, sehingga tujuannya kan melemahkan ombak nih. Jadi ombak ini yang begitu ganas kemudian begitu mencapai pesisir dipecah dan dipecah ini pun harus terukur ya, sampai dipecah di titik tersebut kemudian mengamuk di titik yang lain gitu. Dan itu potensi wisata bisa terganggu. Sunset Land ya. Ada kabar terbaru nggak Pak Kadis kapan akan terrealisasi hal itu, karena kan
Ya. Itu kita masih menunggu. Oke, kita masih menunggu ya. Pak Wali Kota masih menunggu Oke. respon dari pemerintah pusat. Oke, berarti belum ada kabar untuk itu Pak Kadis ya. Oke, sekarang saya beralih ke Pak Budi. Pak Budi, tantangan terbesar mengolah destinasi wisata di pesisir itu apa sih Pak Budi? Baik, Mbak. Jadi untuk tantangan terbesar, apalagi di alam kita bahasakan ya, tentunya alam sendiri gitu. Iya. Ya dimana seperti yang kita bahas hari lain sendiri, tantangan besarnya itu kondisi cuaca, Iya, betul. badai, angin, hujan, ombak besar, Iya, betul. seperti itu Pak. Jadi seperti dibilang Pak Kadis tadi emang dan Pak Prof, jadi emang ya kita di pesisir ini riskan sekali Mbak gitu. Betul. Bahkan kalau dari saya pribadi, dari kami Sunset Land sudah merasakan jelas Pak Dokter sama Pak Kadis pun tahu sejarahnya. Ya, karena beliau juga yang di depan gitu waktu kami di sana. Kebetulan beliau masih jadi camat gitu kan. Kebetulan posisinya juga pas depan camat Skarbila gitu kan. Jadi merasakan sekali bahwa dari awal kami buka itu jaraknya mungkin dulu Pak Kadis itu sangat jauh dari karena memang standar dari Kota Mataram itu sekitar 40 sampai 50 meter dulu. Jauh ya. Sepadan pantai Mbak. Dari awal kita buka gitu. Sampai sekarang kita ini mungkin ada sekitar yang detik ini mungkin tersisa mungkin 1 sampai 2 meter. Dari 40. Dari itu yang kami rasakan nyata gitu. Nah, jadi memang sangat-sangat terdampak dari hal ini gitu kan. Tentunya tapi kami alhamdulillah mendengar berita baik, sangat baik menurut kami pelaku bisnis, pelaku wisata ada akan di ini Pak Kadis ya. Itu sangat-sangat berita yang sangat menarik dan sangat menyenangkan. Bukan harapan lagi. Kami sangat membutuhkan Pak Kadis. Semoga ini disegerakan gitu aja sih. Gitu, ya. Jadi dampaknya kalau dari kami ya itu tadi garis pantai ini tanpa perlu kita bicarakan lah, memang udah jelas nyata. Cuaca itu yang faktor utama sama terkikisnya jauh sekali dari 40 meter sekarang sampai sisa 1 sampai 2 meter ya. Oke, sebelum kita berlanjut kita tonton dulu video ini terkait dengan pesisir yang ada di Kota Mataram. Silakan. Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, Kota Mataram memiliki keistimewaan dengan garis pantai sepanjang 9 km. Kondisi geografis ini sangat strategis sebagai penggerak ekonomi, mulai dari sektor pariwisata hingga UMKM. Namun, di sisi lain, wilayah pesisir Mataram juga berhadapan dengan ancaman nyata, seperti abrasi, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca ekstrim. Diperlukan sinergi antara regulasi pemerintah, pelaku usaha, dan kajian akademis untuk memastikan ekonomi tetap tumbuh tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Itu tantangannya luar biasa. Tadi kita sudah melihat itu sedikit cuplikan yang kami lakukan dari Tribun Lombok, menangkap potret permukiman di wilayah pesisir, dan seperti yang teman-teman lihat banyak rumah warga yang sudah dimakan ombak sekarang. Dan sekarang saya beralih ke Dr. Syapril. Dr. Syapril, berdasarkan riset, seberapa cepat laju perubahan garis pantai di Mataram dan apa dampaknya bagi investasi jangka panjang, Dokter? Jadi mengukur shoreline itu dari pasang tertinggi pada saat terjadi musim angin yang besar, itu ada pasang tertinggi. Dan pada saat tertentu ada surut terendah. Itu shoreline-nya itu di antara itu rata-rata pasang tertinggi dengan perhitungan antara pasang tertinggi dengan surut terendah. Disitulah shoreline ya, garis pantai yang dimaksud. Sehingga riset itu melihat perubahan dari shoreline rata-rata saat dia surut dan saat dia pasang. Yang perubahan yang di riset itu menunjukkan tadi itu antara 2,5
519 itu dalam setiap tahunnya. Tetapi juga ada namanya penambahan itu dari hasil sedimentasi yang sekitar 0,11 sekian, jadi tidak begitu signifikan penambahannya. Yang sangat signifikan itu adalah pengurangannya gitu, terjadi abrasi yang begitu sangat banyak, yang menyebabkan terjadinya pengurangan daratan secara terus menerus konsisten pada setiap tahunnya. Sehingga dari riset-riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman geografi atau teman-teman dari kelautan, sudah jelas menggambarkan adanya pengurangan daratan di daerah wilayah pesisir pantai Ampenan gitu. Nah, di sana diharapkan itu sebenarnya ada langkah-langkah tadi itu yang kita upayakan, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Kadis Pariwisata. Itu sudah ada upaya dari Pak Wali Kota untuk bikin batu, kemudian membuat jetty gitu ya. Jadi daerah yang menjorok ke laut untuk memecah adanya arus abrasi, mengurangi arus abrasi dan sebagainya. Jadi saya kira yang ada itu sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Tetapi apakah terus kita khawatir dengan itu gitu? Harus ada upaya. Nah, di wilayah pantai yang banyak permukimannya itu juga jelas ya ada perubahan memang di situ. Di tahun 2006 sampai ke tahun 2026 itu terjadi perubahan fungsi lahan. Jadi ada fungsi lahan yang harusnya di wilayah pesisir itu adalah wilayah ekologis ya, ekologi wilayah tidak boleh ada permukiman sebenarnya. Sebab kalau membangun permukiman di pesisir pantai sudah pasti terancam oleh abrasi dan rob, ya, banjir rob. Nah, memang susah karena masyarakatnya sudah ada di situ, sudah ada di wilayah pesisir. Bagaimana memberikan pendidikan kepada mereka, kepada masyarakat pesisir itu untuk dapat direlokasi secara sadar dan secara damai. Dan di pesisir itu dilakukan upaya normalisasi dengan melakukan pendekatan membuat secara alami maupun secara fisika, secara teknis. Misalnya satu alaminya itu dengan membuat menanami mangrove gitu. Ya sangat bisa, karena di daerah sana ada kawasan pertemuan antara das dengan laut itu adalah pertemuan yang membuat tanah di sana menjadi pH-nya sekitar 7 sekian. Lalu kemudian lumpur airnya air payau, sekitar di sana payau airnya. Kalau payau airnya itu air tanah payau atau air tanahnya payau itu sebagai salah satu indikator layaknya atau bolehnya ditanami mangrove. Layak istilahnya, bukan boleh, layak untuk ditanami mangrove. Sehingga upaya biologis atau alam itu dilakukan juga selain upaya teknis ya, upaya fisiknya teknis yang tadi dibuat batu dan jetty dan sebagainya. Itu adalah upaya yang dilakukan secara teknis oleh kita, tetapi jangka panjangnya juga perlu dilakukan dengan membuatkan upaya tanam mangrove. Karena mangrove itu selain menciptakan ekosistem pesisir ya, ada banyak burung nanti datang di situ, ada udang-udang banyak nanti di situ, ikan-ikan banyak, dan itu menciptakan ekosistem baru secara ekologis, membuat kota Mataram menjadi kota yang nyaman secara ekologis dan jangka panjang. Juga penduduk bisa lebih aman dari potensi abrasi yang setiap saat terjadi gitu. Oke, Pak Kadis, tadi ada solusi penanaman mangrove di wilayah pesisir kita itu, dan belum tersentuh sama sekali kayaknya tuh Pak Kadis. Ya. Baik, terima kasih. Memang mangrove ini menjadi salah satu solusi ya Pak Dokter ya. Ya, tentu nanti kita butuh pendampingan, kajian di spot-spot mana nih kira-kira yang tadi berpotensi ataupun layak untuk dilakukan penanaman
mangrove sebagai upaya untuk menahan, mengurangi laju abrasi. Artinya dengan ada mangrove tentu itu akan menahan pasir-pasir ini dapat tergerus. Nah, tapi mungkin nanti di mana titik-titiknya nanti kajian dari teman-teman akademis ini. Ya. Perlu Ya, kajian perlu mendalam. kajian, ya. Artinya sesuatu hal yang kita lakukan tentu harus di mana potensi, jangan sampai kita menanam di titik yang akan cepat Iya. termati ataupun terbawa. Karena memang siklusnya ini kita lihat semakin agak ya terjadi pergeseran ya. Kalau dulu biasanya selesai Imlek udah semua selesai nih. Ini Imlek sudah berlalu, Masih tetapi ya ombak, kalau kita yang di pesisir menyebutnya angin barat biasanya seperti itu, yang ditakuti, ya bukan ditakuti sih, tapi yang menjadi momok para nelayan. Ya. Tapi memang nenek moyang kita seorang pelaut ya sudah tahu siklus itu, tapi tetap saja tetap sebagai nelayan, tetap sebagai sunset land ya, karena semua itu ada potensi dan ada hitung-hitungan lah, oh sekian bulan ini akan ada apa namanya cuaca ekstrim, angin barat dan sebagainya. Nah, nanti itu kita harapkan kalau memang potensi-potensi mengurangi dampak negatif dari cuaca, kemudian dengan penanaman mangrove, ya kita butuh pendampingan nanti dari teman-teman akademisi dan tentunya para komunitas pecinta lingkungan nanti. Oke, akan ada tindak lanjut dari sana Pak Kadis dari solusi itu. Sebelum itu Pak Kadis, masih Pak Kadis tadi dikeluhkan sama Pak Budi soal ancaman destinasi wisata karena abrasi dan bencana yang ada gitu. Nah, dari Dinas Pariwisata sendiri ada skema nggak? Ada skema bantuan atau perlindungan terhadap destinasi wisata yang terdampak di wilayah pesisir? Ya, kalau secara kebencanaan kembali saya katakan bahwa ini secara tidak bisa secara kedinasan satu unit saja, tetapi tadi kebijakan wali kota ini hampir sama lah. Kalau bicara destinasi, tentu menghadapi bencana ini memang tidak bisa kita kemudian berpikir secara parsial. Ya, daerah-daerah seperti Panti Ampenan ini memang bisa masih terjaga karena memang di sana sudah terbangun kanal lah, bentengnya lah di sana kan. Tapi tentu tidak mungkin semua akan dibuat seperti itu sepanjang 10 km. Nah, tadi tentu ada skala prioritas untuk di titik-titik spot seperti ini seperti apa cukup dengan riprap, kemudian dengan tadi memecah ombak. Tentu kita memberikan dukungan moral lah kepada teman-teman pariwisata. Sebenarnya daerah-daerah ini memang sudah terlihat gitu kan. Dulu bagaimana rawa-rawa ya sunset land ini ya. Banyak sampah dulu Pak. Ya, banyak sampah. Dan itu memang yang ingin saya katakan bahwa bencana ini juga tentu harus kita tinggalkan juga bencana persampahan sebenarnya kan. Ya, mungkin nanti di ending kita juga berbicara tentang bencana sampah karena ini kan tadi ekosistem yang rusak gitu kan. Tidak hanya dari sisi lautnya tetapi hantaman dari sungainya ini. Jadi kembali waterfront city itu tentu berbicara tentang berhidup tidak hanya memunggungi, membelakangi laut tetapi juga sungai seperti itu. Ya, mungkin itu dulu. Oke, makasih Pak Kadis. Pak Budi, kalau begitu kan tadi disampaikan sama Pak Kadis ini perlu sinergi lah untuk menghadapi ancaman bencana ini. Mungkin ada mitigasi mandiri dari Sunset Land untuk agar pengunjung tetap aman, nyaman melihat sunset. Kalau dari kami pihak Sunset Land sendiri untuk mitigasinya karena kita berhadapan dengan alam ya. Agak susah Pak. Lebih ke tepatnya kita kalau emang kondisi terjadi karena memang seperti dibilang Pak Kadis, siklusnya itu kita sudah kayak hampir Sunset Land ini udah hampir 5 tahun lebih lah. Jadi siklus bencana ini kita udah kayak hafal lah gitu ya. Di bulan sekian dari tanggal sekian sampai tanggal sekian pasti akan terjadi seperti ini gitu. Cuman seperti dibilang Pak Kadis tadi, di tahun ini memang berbeda Pak Kadis. Bener. Biasanya dulu Imlek, selesai Imlek, halus lagi cuacanya gitu kan. Angin nggak kenceng semua ini. Tapi yang di tahun ini emang beda. Lebih nonjol ke angin. Anginnya sangat luar biasa. Sampai ya jujur aja kemarin ada salah satu kafe kami di sana, atapnya sampai terbang. Gitu. Terbangnya itu sampai berapa meter ya? Dari kafe sampai parkiran itu lumayan jauh gitu kan. Nah, seperti itulah. Makanya di tahun ini memang sangat berbeda. Jadi bencana lah saya bilang. Bencana ini selain abrasi plus angin. Yang ketiga juga seperti dibilang tadi juga bahas sampah. Kita juga
sampai dibilang kayak bank sampah gitu. Jadi setiap ada badai seperti ini pasti ada sampah. Sampahnya pun menggunung. Sampahnya menggunung. Kalau di tahun lalu sampai kita itu kumpulkan pakai alat berat. Kayu, karena kita pakai kemampuan kita sendiri itu enggak bisa gitu. Sampai dulu pernah kita sampai ngelakuin seperti itu gitu. Dan kondisi sekarang pun lumayan besar sampah ini, apalagi kita di posisi memang batas wilayah Sunset Land ini berdampingan sama sungai di mana sungai kita ini memang jalurnya sampah, saya bilang gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau mitigasi dari kami hanya satu mungkin Mbak, bisa kita bilang namanya alam. Kami dari Sunset Land tidak bisa melawan, kami close, kami tutup dulu untuk keamanan pengunjung kami gitu kan. Di samping itu dari kami sendiri, setiap keamanan kami punya tim keamanan juga di sana. Jadi kita buat namanya di sana itu kayak security pantai lah gitu kita bahasakan. Ya kayak by WhatsApp, bukan sih by WhatsApp, cuman lebih ke kayak seperti itu. Kita punya ada tim pengaman, pengaman lah kalau kondisi terburuk. Bahkan kita sering konsultasi juga sama penduduk setempat, kapan nih akan terjadi seperti ini lagi, karena kita udah sering mengalami gitu. Oh tanggal segini seolah terjadi gini-gini, ya udah kita udah bersiap-siap gitu. Makanya kadang kita kalau kondisi memang di tanggal tertentu kita close untuk menjaga lah gitu kan pengunjung kami, baik ya pelaku usaha di sana, seperti itu. Jadi mitigasi kita cuma seperti itu, Mbak. Jadi ada antisipasi lah intinya. Antisipasi. Kalau memang benar-benar perkiraannya akan bukan mengancam ya, tapi kondisi cuacanya buruk ya, di close aja dulu. Di close aja. Tapi sekarang masih buka. Alhamdulillah, karena memang kalau kemarin 2 hari yang kemarin kita close. Sekarang karena kita lihat kondisinya Cuaca cerah ya. baik, Ya. kita open lagi, Oke, Pak. kita open Tapi lagi. memang kadang mendadak juga kita di kondisi tertentu, karena kan namanya cuaca ini kita tidak menentu kan. Ya, betul. Ketika sudah terjadi seperti apa, ya tiba-tiba aja kita close. Kita punya gate gitu kan, kita punya gate, jadi tinggal kita close gitu aja sih. Oke. Ada nanti di sana penjaganya, sementara kami tutup karena kondisi cuaca. Oke. Sebelum saya ke Dr. Syabra, saya ke Pak Kadis dulu. Tadi bicara soal sampah. Memang tantangan kita di sekarang, persoalan kita soal sampah nggak habis-habisnya Pak Kadis. Bukan hanya di daerah pariwisata ya, cuman di semua. Tapi mungkin bisa dibahas di wilayah pariwisata kita, sampahnya cukup memperhatikan juga Pak Kadis. Iya, jadi saya sampaikan memang daerah pesisir, pinggir sungai itu dicari oleh peradaban. Tapi kembali lagi tantangannya banyak. Ya, sampah itu bukan sampah destinasi saja. Boleh kita katakan ya, mungkin ada nih pengunjung yang tidak tertib akan sampah, kemudian malas membuang sampah pada tempat-tempat sampah yang sudah kita sediakan ya Mas Budi ya. Iya. Tapi lebih cenderung pada sampah yang kiriman. Ya. Jadi kalau bisa saya petakan lah, sampah ini kan ada 3 lah dia. Sampah darat, sampah sungai, sampah laut. Di 3 ini yang harus kita lawan ini. Ya. Jadi sempat Bapak Wali Kota Mataram beberapa waktu yang lalu melakukan menjaring sampah nih di Muara Luang Balu. Nah, Kota Mataram ini kan ada 4 sungai lah kita katakan. Sungai Jangko, Sungai Ancar, Sungai Unus, dan Bernyok. Kemudian, nah kalau sungai yang di samping Sunset ini namanya Kokok Dau. Ya, Kokok Dau ini sebenarnya gabungan dari irigasi kecil yang dari timur, termasuk dari BTN Giri Bagutan dan sekitarnya, itu masuk ke Guntur kemudian menjadi Kokok Dau dan bermuara. Nah, di sungai-sungai inilah potensi tadi sampah-sampah itu yang menjadi tantangan destinasi wisata. Nah, karena destinasi wisata pesisir pasti kan di pinggir pantai dan dekat dengan muara. Pantai Ampenan, Luang Balu, Sunset Land itu bersebelahan dengan muara. Ya, jadi bukan kita membela diri nih dari wisata, tetapi memang bukan sampah kita seutuhnya. Sampah gitu. kiriman. Nah, pernah dilakukan pemasangan jaring sampah di Taman Luang Balu karena kan untuk mengurangi daripada kita melawan 3 musuh, jadi sampah darat, sungai, laut. Jadi kita jaring nih di sampahnya di muara Luang Balu sehingga sampah lautnya berkurang. Nah, hampir 1 tahun lebih itu berjalan dan sampah lautnya memang berkurang. Ya, jadi kita akan menghadapi sampah sungai dan sampah darat. Nah, sampah sungai ini akhirnya menggunung di jaring tersebut. Itu bukan cukup banyak, sangat banyak. Jadi teman-teman dari PUPR, karena sampah yang ada di aliran sungai itu menjadi tanggung jawabnya PUPR. Sampah yang ada di darat itu
tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup. Jadi memang ada pembagian job description terkait dengan sampah. Nah, sehingga pada saat itu cukup memberikan dampak kepada destinasi khususnya yang ada di Luang Balu karena dilakukan penjaringan sampah. Tapi memang membutuhkan SOP, kemudian karena angkut buangnya pola yang khusus jadinya kan. Ya, kalau di kota-kota besar kita lihat mereka ada alat penangkap sampah lah. Ya. Penangkap sampah kemudian diangkat ke dalam truk sampah, kemudian ada alur ritasinya kemana dia keluar. Nah, melakukan penjaringan sampah ini juga membutuhkan skema tadi SOP-nya. Kalau di titik jembatan atau sungai di sini, bagaimana nih naik sampahnya ke atas? Ya. Nah, kemudian jalur ritasinya seperti apa? Karena dulu juga pernah di jembatan Ampenan di daerah ya Duta Ilmu dulu di jembatan Ampenan itu jadi tempat dijaring sampah. Akhirnya cukup menjadi tumpukan juga di sana. Karena tadi memang harus butuh pola. Ya. Tidak bisa dijaring, diangkat, kemudian lupa diangkat. Ya. Nah, ini harus menjadi masalah berikutnya ketika orang lewat, misalnya nih dari daerah utara, kita katakan mungkin orang dari Lombok Barat nih lewat nitip sampah karena sampahnya menggunung. Nah, akhirnya itu juga menjadi dilema juga. Tapi memang sangat perlu kita membatasi musuh kita nih, sampah laut, sampah sungai, dan sampah darat, dengan harapan masing-masing ini akan terselesaikan. Nah, kembali ya seperti lingkaran setan lah kalau kita bicara sampah ini, masyarakat yang kurang sadar, pemerintah yang kurang aware dengan fasilitas, ini kan akan berputar nih, saling menyalahkan. Ini yang harus kita memang sama-sama sadari bersama, dan pemerintah juga akan berupaya semaksimal mungkin lah untuk menangani bencana sampah karena sangat berhubungan dengan pariwisata, sangat berhubungan. Ya, dan saya pengalaman betul nih di Luang Balu itu ya tahun-tahun seperti musim-musim seperti ini dari November, Desember, Januari, Februari. Ya, Pak Camat ini sampahnya numpuk nih. Selalu menjadi keluhan Pak Kades. Ya, tapi memang seperti itu daerah pesisir. Bulan kemarin saya ke Labuan Bajo, di sana juga sama, daerah pesisir sana baru pakai ekskavator juga dia. Pihak hotelnya kan, kok ada ekskavator nih di hotel di Sudamala di Labuan Bajo. Saya pikir ada pembangunan, ternyata baru membersihkan sampah. Ya, karena kayu-kayu besar juga gitu kan. Nah, terjadi hampir di semua daerah destinasi yang berhubungan dengan muara sungai seperti itu. Jadi soal sampah ini memang kepedulian bersama ya. Misalnya sudah ada kebijakan dari pemerintah, kalau masyarakatnya kurang aware juga nggak bisa. Jadi memang benar-benar dikeroyok gitu Pak Kades ya? Iya, harus bersama-sama. Bersama-sama. Oke. Terima kasih Pak Kades soal sampah. Memang ini menjadi tantangan kita di wilayah pesisir. Kemudian saya ke Dr. Syapril. Pak Dokter, gimana konsep green economy atau blue economy tadi yang disampaikan, yang mungkin yang paling cocok yang bisa diterapkan di wilayah pesisir Mataram? Blue economy itu memang menyatukan antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan gitu ya. Di mana lingkungan yang asri, lingkungan yang nyaman itu menopang aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Jadi di pesisir Ampenan, Pantai Ampenan itu sangat potensial sebenarnya membangun blue economy. Jadi masyarakatnya memanfaatkan potensi pesisir yang menjadi salah satu destinasi masyarakat ya, destinasi wisata pesisir dengan potensi pesisir yang bisa ditanami dengan mangrove ala mangrove. Jadi ada kesinergi antara aktivitas ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat dengan kehidupan lingkungan yang asri. Di beberapa negara sekarang itu menerapkan itu, terutama negara-negara maju sekarang ya. Negara maju itu sudah jauh bukan hanya sekadar ekonomi yang jual beli, bahkan aktivitas sehari-hari mereka itu sudah blue economy. Jadi penggunaan kendaraan misalnya, pemanfaatan ini listrik dan sebagainya itu sudah menggambarkan bahwa mereka sudah sangat minim penggunaan energi bumi, energi yang ada di bumi, tapi energi matahari dimanfaatkan gitu, untuk menopang aktivitas mereka sehari-hari. Nah, di kita di sana mungkin untuk sementara itu menciptakan situasi lingkungan yang asri di tempat itu.
di setiap mungkin di setiap gerai ekonomi yang ada di sekitar sana mungkin punya tanaman-tanaman yang ditanam ya, ada pohon-pohon yang bisa menciptakan situasi yang nyaman bagi pengunjung dan sebagainya. Tapi kalau gejala alam memang susah. Kalau gejala alam itu kayak kan tadi kayak kasus El Nino dan ini kan kayak tadi kan, jadi hujan yang makin banyak itu kan gejala La Nina, di mana suhu laut makin dingin di wilayah Pasifik Timur gitu ya, yang menyebabkan terjadinya banyak hujan di wilayah Indonesia. Sebaliknya ketika terjadi fenomena El Nino, itu artinya suhu laut Pasifik itu naik, yang menyebabkan terjadinya kemarau yang panjang di wilayah Indonesia. Jadi situasi ini bukan situasi yang lokal Indonesia sebenarnya. Itu seperti yang saya bilang, secara geografis wilayah bumi ini bukan sesuatu yang terpisah, bagi sesuatu yang satu. Fenomenanya pun begitu, fenomena yang terjadi di pesisir pantai Ampenan bukan satu fenomena lokal, tapi fenomena global yang berdampak ke situ, satu titik di situ. Nah, titik itu yang dilakukan oleh manusia adalah adaptasi. Yang tadi kan disebutkan tadi adaptasi, nggak bisa mencegah fenomena alam nggak bisa. Jadi yang ini adalah adaptasi dan baca situasi dengan melakukan adaptasi. Tadi udah benar yang disebutkan. Jadi menutup itu ada mekanisme adaptasi. Tapi juga ada juga mekanisme resiliensi, yang menciptakan sebuah upaya untuk mengantisipasi dengan cara ekologis, konservasi dan sebagainya. Jadi konservasi biologis ya, atau konservasi vegetatif tadi yang biasa tadi kita tanam mangrove untuk bersahabat dengan manusia. Itu saya kira itu yang utama ya. Jadi membangun ekonomi berbasis lingkungan yang asri itu sudah sangat berkembang di negara-negara maju. Hanya kita memang butuh tadi itu pendidikan, pemahaman yang intens, terjadi proses sosialisasi, proses internalisasi pemahaman kepada para pemangku kebijakan, atau mungkin juga pada para pihak yang ada di pelaku-pelaku ekonomi yang ada di lokal. Ya, itu kebersamaan sama-sama memang kolaborasi semua ini. Jadi jurnalisme Tribun itu mengangkat tema penting ini juga bagian penting. Jadi pihak itu ada governance, ada korporasi, ada jurnalis, ada politisi, ada akademisi, ada teknologi informasi, kan ada pentahelixnya gitu. Jadi bukan hanya triple helix tapi pentahelix. Jadi melibatkan para pihak yang dimana pihaknya berperan masing-masing. Berperan masing-masing berdasarkan fungsi, tugas dan pokoknya masing-masing. Sehingga situasi yang diharapkan tadi itu terciptanya kehidupan yang dinamis, yang kondusif, berbasis ekologis yang baik itu, saya kira bisa dicapai kalau sama-sama. Dalam geografi namanya vernacular region. Jadi kesamaan semua orang untuk berpikir sama tentang satu tujuan. Oke. Terakhir Pak Dokter, ini menuju pertanyaan terakhir, mungkin apa hal mendesak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota, kemudian dari pelaku usaha terkait dengan situasi ini gitu? Jadi hal mendesak saya kira sudah dilakukan tadi, sudah disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa itu untuk mengantisipasi abrasi, maka dilakukan salah satu menempatkan titik-titik penting untuk mengatasi abrasi dengan membuat jeti, kemudian ada batu-batu penahan pemecah ombak yang dilihat ya. Lalu di sisi lain juga yang diupayakan adalah tadi itu melakukan riset-riset dasar, riset-riset dasar untuk memastikan titik mana yang layak untuk ditanami mangrove. Tahap pertama kan memang riset dulu, jangan tanam lalu kemudian buang uang kan, nanam tanpa mengetahui bahwa layakkah lokasi itu untuk ditanami mangrove. Kalau tidak diriset, maka itu sia-sia. Kita menanam mangrove lalu dia akan mati secara prematur. Kalau dalam ekologi geografi tumbuhan hewan itu, tumbuhan yang ditanami tanpa memperhatikan kondisi lingkungan, dia akan mengalami kematian prematur. Dia mati sebelum tumbuh. Bukan hanya terbawa arus,
tapi mati sebelum tumbuh itu mekanisme fisiografis yang alami yang dihadapi oleh setiap tanaman yang ditanami baru. Jadi ada riset dasar untuk memastikan pemetaan wilayah yang layak untuk mangrove, lalu kemudian lakukan sosialisasi dan internalisasi pemahaman tentang blue ekonomi itu ke masyarakat setempat. Oke. Nah, saya kira itu mungkin. Oke, itu terkait dengan ekosistem dan juga solusi untuk penanam mangrove di wilayah-wilayah tertentu. Saya ke Pak Budi. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Budi, harapan mungkin ke pemerintah sebagai pelaku usaha, mungkin apa gitu sebagai agar wisatanya terus berlanjut gitu. Siap. Kalau untuk harapan kami tentunya bagaimana kami dibantulah dari Pemprov yang seperti dibilang Infrastruktur tadi, ya. sama pemerintah daerah, bahwa bagaimana kita dibantu untuk ya paling tidak meminimalisir lah gitu kan. Tentunya bersinergi lah. Ya. Bagaimana. Tentunya yang kedua juga tentang sampah. Ini sangat luar biasa di bidangnya kami di pariwisata ya Pak Kadis ya. Musuhnya pariwisata memang ini sampah gitu kan. Musuhnya Jadi pariwisata. memang dan kebetulan tempat kami ini bisa kita bilang ya mungkin semua pesisir ya Pak Kadis, Pak Dokter, bisa dibilang bank sampah. Itu yang kadang kami sangat-sangat istilahnya tidak bisa bagaimana solusi gitu, karena memang sekarang kita ada kebetulan kalau kami dari Sunset Land itu pembersih untuk sampah sendiri itu kami punya di pesisir pantai. Itu kami buat ada 4 orang, setiap dari jam 3 itu disapu, baru disapu datang lagi. Kadang kami bingung gitu, harus bagaimana, sampai kami berpikir harus ada alat nih, kita mau coba pakai alat yang kayak sampai browsing dan sebagainya, ada apa kayak mini alat berat itu Pak Kadis. Cuman kalau kita ngelihat siklusnya agak susah juga gitu, perlu maintenance lah dan sebagainya. Makanya tentunya harapan kami pelaku di sini ya salah satunya di sampah juga. Kedua yang tadi bagaimana dibantu kami untuk mengurangi abrasi, seperti masukan Pak Dokter bahwa tanam mangrove dan sebagainya. Kalau memang di tempat kami bisa untuk seperti itu, kami sih kadang welcome gitu kan. Nah, intinya kadang mangrove ini juga bisa menjadi dinasti wisata gitu. Baru ya. Kalau dari kami kebetulan kalau saya sama beliau ini memang selalu berkomunikasi, saya selalu minta pendapat beliau dulu. Sampai jujur sampai terjadinya Sunset Land ini termasuk idenya beliau gitu. Ya jujur aja dari awal dari Pak Camat dulu beliau. Jadi bagaimana nih Pak Camat, bagaimana ini dan sebagainya seperti itu. Jadi ya harapan kami itu tadi enggak muluk-muluk sih sebenarnya. Pengen bagaimana dibantuin namanya alam lah gitu kan. Bagaimana caranya kita dikurangin untuk kondisi kayak contoh tadi abrasi dan kalau angin sih mungkin nggak bisa. Kalau abrasi ini gitu kan. Ya seperti tadi tapi sudah dijelaskan alhamdulillah. Kami juga sebenarnya pernah sempat niat untuk apa istilahnya mengantisipasi Pak Dokter mau taruh batu lah. Tapi setelah kami cari info memang ada SOP yang enggak sembarang ya Pak Kadis ya. Enggak sembarang kita walaupun itu bisa dibilang tanahnya kan bla bla, enggak seperti itu. Jadi ada SOP dan SOP ini pun kita agak belum terlalu paham juga gitu kan, untuk misalnya membuat pemecah ombak dan sebagainya. Itu pernah kita kepikiran dulu gitu kan. Tapi dengan kondisi sekarang kita ini sebenarnya kalau di Sunset ini bisa dibilang efek dari apa ya, seperti dibilang tadi ada pemecah ombak di sebelah kayak contoh PLN dan sebagainya, kita kena lumayan juga. Dari efek-efek mereka, termasuk desa Mapak itu lumayan juga kenanya gitu. Tapi tentunya ketika ada tadi dari pemerintah itu melegakan sih buat kami. Harapan kami yang utama sekarang itu aja, bagaimana terrealisasi cepat gitu. Itu aja sih Mbak. Oke Pak Kadis, ini pertanyaan terakhir, mungkin tadi sudah disampaikan sama Dr. Syapril ada solusi, kemudian harapan dari pelaku usaha, mungkin komitmen dari pemerintah Kota Mataram agar tetap menjaga keberlangsungan potensi ekonomi di wilayah pesisir, dan juga sampaikan ke masyarakat terkait soal sampah ini Pak Kadis di wilayah pariwisata kita. Silakan Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, ini juga menjadi program pemerintah Kota Mataram. Ya, program Bapak Wali Kota Mataram itu Tempah Dedoro. Ya, Tempah Dedoro ini adalah suatu kearifan lokal sebenarnya.
kearifan lokal. Kalau zaman dulu orang-orang tua kita kan menggali ketika halamannya masih luas-luas, zaman dulu digali, kemudian sampah dimasukkan, kemudian menunggu nanti sekian bulan, kemudian hancur menjadi kompos juga. Nah sekarang Tempah Dedoro ini digalakan, bahkan Pak Wali Kota juga sudah presentasi dan alhamdulillah mendapatkan kemarin Pak Wali Kota menerima penghargaan dari Kementerian LH. Ini perlu kita sampaikan ini. Silakan Pak Kades. Jadi pemerintah Kota Mataram raih sertifikat pengelolaan sampah menuju kota bersih berdasarkan kinerja tahun 2025. Oke. Ini dari sekian ratus kabupaten kota yang mendapatkan, ini 25 kabupaten kota yang mendapatkan sertifikasi menuju kota bersih. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya istilahnya Adipura. Nah, kalau sekarang istilahnya sertifikasi pengelolaan sampah menuju kota bersih. Salah satunya adalah melalui Tempah Dedoro ini. Ya, Tempah Dedoro ini adalah terlihat sederhana gitu kan. Jadi di Kota Mataram seluruh kantor instansi, sekolah, kecamatan, kelurahan sudah memiliki Tempah Dedoro masing-masing di kantornya. Ya, dengan kapasitas itu kedalaman rata-rata 2 meter. Ya, itu untuk menampung sampah-sampah organik saja. Ya, kita jangan melihat itu dari segi kapasitasnya nanti cepat penuh, tapi dari perilakunya, kemudian dari membangun pola pikir masyarakat bahwa bisa memilah sampah. Jadi itu hanya sampah untuk sampah organik saja. Nah, di beberapa lingkungan sudah dilakukan juga pemasangan. Diharapkan di masing-masing rumah nanti memiliki ini Tempah Dedoro ini, ya, membuat lubang, kemudian dipercantik. Di semua destinasi kita juga di Panti Ampanan, Luang Balu sudah kita buat. Itu menjadi tempat-tempat duduk juga, tempat nongkrong gitu kan. Jadi itu bentuk edukasi sebenarnya juga, jauh dari permasalahan menjadikan pupuk, karena kan itu butuh waktu memang beberapa bulan, tetapi itu mengurangi sampah dan juga memberikan edukasi kepada anak cucu kita bahwa sampah ini harus dipilah. Tidak bisa kita kemudian melepas tanggung jawab, kemudian menjadi bencana sampah yang di kemudian hari itu menjadi PR berat. Sehingga Tempah Dedoro ini menjadi salah satu poin penting di Kementerian Lingkungan Hidup, menjadikan Bapak Wali Kota Mataram mendapatkan sertifikat pengelolaan menuju kota bersih. Alhamdulillah, tentu ini menjadi motivasi bagi kita. Pak Wali Kota Mataram sudah memberikan contoh berpikir keras dari yang hal teknis nih, dengan membuat pembakar sampah insenerator sampai hal yang sederhana Tempah Dedoro. Ini beliau pikirkan semua, sehingga tentu kita di destinasi wisata ini harus paling depan nih untuk juga membuat Tempah Dedoro sebagai, karena wisata itu tempat keramaian. Pusat keramaian itu adalah tempat sosialisasi yang tercepat gitu kan. Mungkin itu dari kami terkait dengan Sunset Land. Terima kasih. Memang dari 2017 ya, dulu sempat kita berpikir membuat pasir rawa-rawa di sana. Kita mau buat tempat para layang dulu. Buat para layang, tapi karena memang para layang itu membutuhkan landing yang luas, sehingga kemudian adaptif lah ini Sunset Land. Ya, ketimbang abrasi sia-sia, jadi dimaksimalkan dulu potensi ekonominya ini gitu kan. Daripada berharap pasrah dengan pasir yang tergerus. Jadi teman-teman di sana memacu dirinya untuk memberdayakan dulu nih, ekonominya bisa berputar. Alhamdulillah terbentuklah Sunset Land. Itu menjadi stakeholder pariwisata kita, bukan lahan pemerintah tetapi bersinergi dengan pemerintah untuk menciptakan Ancolnya NTB. Cukup Pak Kades? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Budi, terima kasih juga Pak Kades sudah hadir di diskusi kita hari ini membahas soal potensi ekonomi di wilayah pesisir di tengah ancaman bencana. Dan tadi banyak sekali insight dan juga masukan dan juga komitmen dari pemerintah. Tadi ada solusi dari Pak Dr. Syapril, penanganan mangrove, harus ada kajian lebih terkait dengan solusi wilayah pesisir. Kemudian komitmen dari pemerintah Kota Mataram akan ada pemasangan pemecah ombak tadi yang akan segera direalisasikan. Kami berharap segera Pak Kades ya. Kemudian ada harapan dan juga harapan dari pengusaha Sunset Land untuk terus Sunset Land hidup sampai nanti agar bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Oke Tribuners semua, nanti kita jumpa lagi di Economic Talk selanjutnya, kita bahas soal hal yang lain barangkali nanti ketika sudah ada
solusi dari pemerintah, kita ngobrol lagi Pak Kadis ya. Oke, saya Lala Toniam dan di sini ada Dr. Syapril, Pak Kadis Pariwisata Kota Mataram dan juga Pak Budi pengusaha Sunset Land. Pamit undur diri juga, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.